Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gina Ulfa LC MESY selaku penguji ujian komprehensif bidang kesyariahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Peti Arinia NPM 1851010319 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan melaksanakan ujian komprehensif bidang kesyariahan, yaitu dengan membacakan doa sesudah sholat, hadis riba, ayat jual beli, dan juga salah satu akad, yaitu akad mudharabah. Baiklah, yang pertama yaitu doa sesudah sholat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhusu'ana wa ta'abudana wa tamim takshiron ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablin. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mafiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa nazata minan nar wal afahindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ahwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, hadis tentang riba. La'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sama'un, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ayat jual beli. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang keempat, akad mudharabah. Mudharabah adalah sistem dalam ekonomi syariah berupa akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha. Pihak pertama adalah pemilik modal atau yang biasa disebut dengan sahibul mal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal atau yang biasa disebut dengan mudharib. Nantinya, keuntungan usaha ini akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terdapat dua jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqoh,
yaitu sahibul mal tidak menentukan jenis usaha yang dijalankan sehingga hal ini murni inisiatif dari mudharib. Sedangkan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, di mana sahibul mal menentukan jenis usaha yang akan diberi modal sehingga mudharib tinggal mengelolanya saja. Adapun dasar hukum mudharabah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah sunfi hinal barokatul ba'i'u illah ajalil muqarradatu wa khalatul buri bisyari lil baiti wala lil ba'i, yang artinya ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. Selain itu, adapun rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, yaitu adanya pemilik dan juga pengelola modal, di mana dua pihak ini, yaitu sahibul mal dan juga mudharib, harus memenuhi syarat atau kriteria cukup cakap hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudah dewasa atau berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, tidak gila atau hilang ingatan. Yang keempat, tidak dalam pengampunan. Yang kelima, tidak dilarang oleh undang-undang. Rukun mudharabah yang satu ini penting untuk dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, misalnya gila atau lain hal, maka perjanjian mudharabahnya dapat dibatalkan. Rukun yang kedua yaitu ijab qabul, di mana kedua pihak harus melaksanakan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Adapun syarat ijab qabul diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak atau akad yang akan dijalankan. Yang kedua, baik penerimaan maupun penawaran modal dilakukan secara bersamaan dengan pembuatan kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan dalam bentuk tertulis atau cara-cara modern lainnya. Adapun rukun mudharabah yang ketiga yaitu adanya modal. Modal sebagai rukun mudharabah juga harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diketahui jelas jenis, jumlah, dan juga bentuknya oleh kedua belah pihak. Yang kedua, modal harus berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya. Yang ketiga, modal tidak dalam bentuk piutang. Dan yang keempat, modal harus diserahkan secara langsung kepada mudharib. Rukun yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang telah dikeluarkan. Adapun syarat keuntungan diantaranya adalah yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak, baik sahibul mal maupun mudharib. Yang kedua, jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, persentase keuntungan harus dituangkan dalam bentuk kontrak secara tegas, misalnya melalui klausula bahwa sahibul mal mendapat bagian 1/3 dari total keuntungan, sedangkan mudharib mendapatkan 2/3-nya. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan mudharabah, yang pertama yaitu tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan akad. Yang ketiga, apabila salah satu pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah juga akan menjadi batal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.